Jeng jeng, istimewa. Ada apa, titik-titik merah sama dengan ininya. Keren lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel FN Toys. Hari ini saya pengen share tentang membangun BMax pakai chassis VZ ya. Jadi dulu saya pernah bikin settingan VZ yang ala-ala STO begitu, tapi ternyata beberapa bagian video itu terpotong gara-gara copyright ya. Oke, hari ini saya akan retake, saya akan setting ulang, tapi dengan sedikit perubahan karena yang dulu juga ada beberapa kesalahan sambil kita belajar apa sih bedanya BMax dengan sedamper ya. Tapi itu juga setahu saya ya, karena beberapa orang juga kalau ditanya kadang-kadang juga pendapatnya berbeda-beda. Tapi setahu saya perbedaan BMax dengan sedamper itu ada beberapa. Nah, saya akan jelaskan sekalian kita akan rakit. Dan yang akan kita rakit adalah Respire ya, chassis VZ. Mumpung ini masih baru, sekalian unboxing dan sebagainya. Dan kemarin kalau nggak salah nggak sengaja bareng dengan itu channel YouTube yang namanya Babang Bibil, itu keren, pengambilan gambarnya keren. Kalau saya kan cuma pakai HP biasa ya. Kalau itu Babang Bibil itu sudah pakai DSLR, jadi zoomnya apanya bokeh-bokehnya tuh keren lah. Kalau saya masih belum mampu ya, saya pendatang baru di sini. Tapi yang jelas channel Babang Bibil membahas tentang VZ yang dia dipakai untuk STB. Nggak tahu STB Pro atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya dia bikin channel STB terus dicoba dan tes run juga. Nah, saya akan bikin yang versi BMax-nya. Siapa tahu tidak kalah keren, tidak kalah bagus, dan siap bertanding dengan yang lain. Oke, langsung saja kita coba. Widih, setelah sekian purnama saya tidak pernah unboxing. Akhirnya hari ini saya unboxing, saudara-saudara. Ini setelah berapa ya? Karena beberapa kali sih sudah tidak pernah beli kit, selalu beli chassis kemudian dibangun. Kalau ini kita unboxing pertama kali, ya begini inilah unboxing. Mau gimana lagi? Apalagi yang diharapkan. Dan ini memang kalau Respire kelebihannya dia langsung super hard ya. Jadi tugas pertama saya adalah nembus velg sekaligus masang ban super hard supaya bisa kita lanjut ke proses-proses berikutnya. Kalau yang lain ya standar lah, beginilah unboxing. Beres proses tembus velg dan dan meratakannya sudah beres. Jadi saya cuma meratakan. Jadi kelihatan di sini ada beberapa yang tidak rata. Jadi memang tidak saya bubut, cuma diratakan supaya jalannya enak. Lanjut kita proses ke pemasangan bearing, pemasangan gear, terus oke, jar aman. Pemasangan gear dan kemudian masang dinamo dan seterusnya. Karena banyak orang caranya berbeda-beda. Kalau saya paling seneng nyeting untuk gearboxnya dulu supaya mobil bisa kelihatan jalannya bagaimana dan suaranya bagaimana. Setelah itu baru nyeting lainnya. Oke, pertama-tama kita pasang dulu bearingnya. Kemudian kita pasang gear. Nah, ini mungkin yang membedakan, bukan membedakan sih. Kalau saya untuk VZ ini selalu saya biasa kasih mata ikan ya, yang ada di dinamo itu banyak yang jual sih. Kalau enggak punya ya enggak usah, enggak apa-apa. Ini cuman syarat saja. Kita masukkan dari yang sebelah kiri begini. Oke. Kemudian peleknya. Nah, setelah pelek, orang Jawa itu pelek, kalau orang bahasa Indonesia velg. Masukkan begini seperti biasa. Kemudian baru dikasih mata ikannya. Jadi mata ikan ini hanya sekedar supaya mendorong si gear supaya selalu ke tengah. Jadi tidak slip ketika ketemu dengan propeller. Oke, dan kita pasang ban. Jangan terbalik. Bannya sudah ada masing-masing, yang ban depan sendiri, yang ban belakang sendiri. Wih, atos ternyata. Oke, ban depan terpasang, sekarang giliran ban belakang. Untuk belakang gearnya yang ori tidak mungkin saya pakai ya. Karena ini gear kencang sekali. Kalau saya pakai ini tidak terkontrol, karena rencananya sih saya pakainya Hyperdash. Kalau pakai yang Chun series, Torque, Atomic atau Rev, ya itu ya mohon maaf nyetingnya gampang. Tapi kalau sudah setting dengan kok pakai ini. Wait. Saya pakai coklat dan hitam, jadi supaya tidak terlalu kencang.
Kalau pakai yang hijau, biru kuning ini, wah mobil jadi tidak terkontrol nanti larinya. Oke. Nah, ya alhamdulillah, paling susah itu nembus ban ketika yang kakinya panjang begini ini. Jadi benar-benar dia harus center, dan ternyata alhamdulillah ini center sekali, atas dan bawah, kanan dan kiri. Jadi saya tidak tidak mengalami kejadian nembus miring. Jadi aman, depan belakang aman. Oke. Lanjut, ini singkirkan dulu. Kemudian apa ini? Kuningan, terus propeller. Nah, kalau propeller, nah ini saya kok kurang cocok kalau pakai yang ori ya, karena terkadang berisik. Jadi mendingan saya lepas saja dua-duanya. Kemudian saya ganti dengan yang warna hijau. Karena kalau yang pakai yang warna hijau sepertinya lebih tidak berbunyi. Nah, ini nih gear propeller yang warna hijau. Kalau teman-teman pengen tahu caranya di mana, di toko hijau, di online banyak lah. Tinggal cari saja gear shaft propeller atau gear propeller, banyak. Kalau nggak salah berapa, 3.000, 3,5, tergantung yang jual lah. Nah, ini sudah kita pasang semua dan kita tes di sasis. Oh, kurang masuk. Cukup. Sikat lagi. Nah, ada jarak yang segini, tapi ini terlalu banyak juga, berarti kurang masuk sedikit. Kita tes lagi. Nah, enak. Oh, kurang. Dia masih terlalu jauh ini. Kita tambah lagi dikit. Sip. Enak. Jadi dia ada pergerakan maju mundur, tapi ujungnya tidak sampai kena gear. Nah, segini nih enak ini. Oke, kita kasih oli dulu sedikit-sedikit supaya tidak terlalu pelumas, supaya tidak terlalu berbunyi dan awet di ininya. Yang paling penting di rumah ya terserah sih masing-masing sih. Kalau saya di rumah gardan ini penting sekali. Karena sering sekali tiba-tiba gardan ini kocak dan ternyata rumahnya ini yang kalah. Jadi kegesek terus setiap putaran, dia kegesek dan akhirnya kalah. Oke, lanjut gearbox. Sobek ya, biar lebih cepat. Oke, begini. Kita ambil gearbox dan penutup gearbox. Kita pasang kuningannya. Kita pasang kuningan seperti biasa, tidak ada yang spesial. Kemudian yang bawahnya, wah memang kalau barang ori itu betul-betul enak ya. Ceklik-ceklik itu asik. Terus dinamonya pakai Hyperdash. Oke, Hyperdashnya sudah saya coak sekalian. Ini Hyperdash baru, belum di breakin sih memang. Tapi biasanya nanti terakhir kita breakin. Terus kita pasang, terus kasih gear hitam. Mana gear setnya? Oh, ini dia. Oke, kita pasang saja seperti ini. Kemudian kita tutup. Kalau VZ, pengalaman sih, ini harus dipasang nih. Bautnya harus dipasang. Kalau nggak dipasang nanti menyebabkan efek berbunyi dan itu menjengkelkan. Kita ambil saja yang diperlukan. Mana? Ini kalau nggak salah. Kita pasang secukupnya. Oke. Terus kemudian ini tutup gearbox depan. Oke, kemudian sekalian dengan baterainya otomatis on off-nya, sekalian juga dengan tutup gearbox belakang. Oke, sementara selesai. Kita tutup di belakang, kita kasih di depan. Oke, begini. Kemudian kita tutup gearboxnya dari depan dulu. Oke, masukkan. Sip. Bismillah, kita coba. Ih, manis ya. Warnanya manis, kuning putih. Kita coba saja, mudah-mudahan suaranya halus. Bismillah.
tak bersuara. Istimewa. Oke, lanjut pemasangan bumper. Nah, sebelum kita pasang semua bumper, kalau saya selalu ngebor semua lubang yang akan dipasangi oleh bumper. Karena pengalaman saya di VZ, ketika lubangnya ini harus dibaut biasa dan kemudian dia agak ketarik karena apa? Karena karbon yang mungkin ukurannya tidak sesuai, itu dia akan jadi miring. Jadi sasisnya itu akan jadi miring. Dan saya menghindari itu dengan cara saya bor semua titiknya. Jadi satu persatu kita buat dia dol supaya nanti baut langsung masuk tanpa harus diputar. Begitu semuanya. Satu-satu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak tambah Pak Supir, biar nggak keluar lagi itu. Pelan-pelan Pak Supir. Oh. Beres. Semua lubang sudah dol, jadi nanti murbaut tinggal masuk aja. Oke, lanjut. Oke, untuk settingan bumper depan, sesuai judul di video ini, saya bergaya ala-ala STO. Jadi saya tidak pakai bumper depan dan bumper belakang, langsung karbon. Jadi yang atas pakai Super X, yang bawah pakai stick biasa. Nah, untuk Super X-nya saya pakai yang 2 mili untuk yang atas. Ya, jadi yang atas lebih tebal daripada yang bawah. Nah, inilah bedanya yang saya tahu bedanya BMAX dengan side damper atau damper style. Kalau damper style itu penggunaannya maksimal 1,5. Tidak boleh lebih tebal. Tapi kalau BMAX mau yang 2 mili atau mau yang 3 mili sekalipun, tidak apa-apa. Itu perbedaannya yang pertama. Oke, berarti kita pasang ininya dulu. Oke, benar. Kita pasang pemberat dulu di depan, di titik yang ini. Jadi dia begini, di titik yang tengah. Nah, sini nih. Nah, ini sudah dol kan, sudah enak. Kita pasang di sini, ini untuk pemberat depan. Begini. Nah, karena ini karbon, dia kuat, sedangkan ini ABS, saya sarankan teman-teman harus pakai ring. Jadi pakai ring di sini supaya dia tidak gampang rusak si ABS-nya ini. Karena kalau ketekan mur sangat keras, mau nggak mau lama-lama juga dia akan rusak. Kita pasang dulu murnya di bawah sini. Oke, satu kepasang, satunya lagi. Oke, langsung kita kencengin saja satu persatu begini. Seret sekali satunya juga. Kalau yang ini usahakan benar-benar kencang ya, karena nanti tidak dibuka lagi. Oke, ini yang pertama. Nah, untuk sudut kemiringan dia ini sudah cukup derajat ya, karena dia ikut sasis. Nah, nanti kalau ternyata kurang, teman-teman bisa dilonggari semua. Kemudian di sininya dikasih ganjel lah, terserah. Mau pakai mata ikan bisa, mau pakai ring bisa, sehingga dia nanti akan lebih bengkok lagi begini. Atau dengan cara AO-nya yang ditekuk, terserah. Oke, kita sekarang pasang AO-nya dulu supaya tidak mengganggu yang di bawah nanti. Oh, dan ini ternyata sama, kurang. Jadi harus pakai andalan, ring mur yang didolkan. Satu dapat, satunya lagi. Eset. Gegar. Kalau bahasa Madura itu namanya geger alias jatuh. Bahasa Jawanya ceblok. Oke. Langsung kita pasang di AO. Begini ya. AO bagian bawah, kemudian dikasih mur. Kalau untuk mur-mur barang penting begini, saya suka pakai mur hitam karena baja, jadi dia antidol. Nah, begini. Kita lihat habis ini sudut kemiringan dari AO-nya. Kalau sekiranya cukup, ya cukup. Nanti kita coba dulu di interchain. Kalau interchain lolos, berarti ya aman. Tapi kalau tidak lolos, perlu kita tekuk lagi. Nah, lihat aku menang ini biasanya kok ambil angka dekat. Ya enggak? Oh iya. Set. Oke.
Tiang AO untuk roller sudah kepasang dan tiang AO untuk pemberat juga sudah kepasang. Dan posisinya kemiringannya sebentar segini. Cukup nggak ya buat interchange? Mudah-mudahan cukup lah. Oke, lanjut. Dan ternyata ada yang lupa, guys, teman-teman. Ini kan saya settingan BMax. Dan settingan BMax itu setahu saya, lagi-lagi setahu saya, itu roller boleh lebih dari 3 pasang. Jadi mau 4 pasang pun boleh. Dan ini memang mau saya setting untuk 4 roller. 2 di depan, 2 di belakang. Nah kalau misalnya teman-teman mau pakai settingan ini, kok ternyata mainnya di damper style atau saya damper yang tidak diperbolehkan, maka rollernya tinggal dilepas saja, beres. Jadi ini sengaja memang di bawah saya kasih roller juga seperti ini. Oke, baru kita kunci pakai mur. Jadi nanti dia rollernya atas bawah. Gunanya apa? Nanti tak ceritakan. Sabar. Oke. Nah ini. Roller bawah. Keren. Satunya. Oke. Roller bawah sudah kepasang semua. Saatnya kita pasang underguard. Untuk underguard saya pakai stick biasa seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan countersang di titik 2 ini ya. Titik yang sini dan di sini. Jadi ada titik sini dan sini, terus kita kasih baut countersang seperti biasa. Kemudian kita kasih spacer dan ini sudah saya ukur spacernya yang 5 mili. Oke, langsung pasang di titik ini. Begini. Oke. Nah, terus kita tutup kayak mur lagi. Yang ini yang silver aja lah. Pakai ring sepertinya lebih aman. Oke, pakai ring. Nah, dia otomatis akan lebih kuat dan lebih cantik. Nah, begini. Dan seperti biasa jangan lupa selalu gunakan apa? Ya betul, obeng Stabi. Ini obeng keren. Kalau Anda belum punya ini, bukan pembalap Anda ini. Maaf. Karena saya dagangan obeng Stabi ya. Ya siapa tahu Anda berminat, murah kok, tapi gunanya itu loh luar biasa. Beres. Jadi inilah penampakan depan dari VZ dengan bumperless atau tanpa bumper. Kita coba cek ground clearance-nya. Kita lihat dia segini. Jadi naiknya lumayan lah. Tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Jadi kurang lebih kalau ini dicek mungkin berapa ya? 2 mili kayaknya. Atau berapa enggak tahu. Dan kita cek lurusnya. Alhamdulillah ini lurus sekali. Lurus sekali. Mudah-mudahan nanti lompatnya enak. Beres. Untuk urusan depan beres. Kita lanjut ke stay samping. Hampir semua pengguna VZ itu pasti mengeluhkan bahwa VZ ini sayapnya gampang patah. Nah saya punya cara yang enggak tahu sih ini. Anda sepakat atau tidak bahwa jangan gunakan ini tapi gunakan dua-duanya dengan cara menggunakan Super X yang belakang begini. Jadi Anda countersang di titik yang ini 1 2 ya, 1 2 kemudian kita pasang di bawah. Nah, begini. Pengalaman saya menggunakan ini tidak pernah patah, jadi aman. Yang patah bagian lain, bukan ini tapi yang lain. Oke, dengan pemasangan Anda siapkan 1 spacer yang ukuran 3 dan 1 ring. Maksudnya 4 ya. 1 titik begini, ring dan spacer. Dengan pemasangan seperti ini. Begini, wah ini. Masangnya ini agak sedikit perlu perjuangan karena 4 harus masuk bareng. Kalau masuk 2 dulu enggak bisa, 1 dulu enggak bisa. Jadi harus 4-4-nya bareng. Setelah ini ringnya dan ini ditahan pakai jari telunjuk dan jari manis. Setelah ring 4 begini kemudian spacer. Nah gini. Oke, bisa dipahami ya. Spacer dan ring dan spacer. Kemudian kita pasang begini secara bersamaan. Ini rada ruwet iki. Ini. Oke, beres. Ternyata beres. Oke, seperti ini tinggal kita baut bersama-sama. Dan jangan lupa ya, lagi-lagi karena ini ABS, teman-teman jangan lupa sebelum di mur dikasih ring lagi. Jadi begini.
Nah, ini baru di mur satu persatu. Semua mur sudah terpasang, tinggal kita kencengi. Jangan lupa promosi meneh. Enggak promosi, memang enak. Pakai Stabi ini betul-betul meringankan pekerjaan. Cukup dengan satu jari yang pegang, betul-betul meringankan pekerjaan kita. 4 titik kita seroti semua, kita kencengi semua. Seperti ini. Nah, dan kalau dilihat bentuknya begini teman-teman. Jadi, ini karbon, kemudian naik ke ring, spacer, kemudian mur baut dan ring dulu dan mur baut dan seterusnya. Oke, dan ground clearance-nya dia aman. Nah, kan aman. Masih jauh dari lantai. Oke, langsung kita pasang pemberat sampingnya. Dengan, wah ini saya adanya baut 30 nih, enggak apa-apa. Jangan lupa juga di countersang ya, seperti biasa. Nah, kepasang sudah tempat untuk pemberat samping dan depan. Samping kanan kiri. Dan kita lanjut ke belakang. Untuk stay belakang yang saya pakai ada 3 ya. Yang pertama brake stay-nya nanti di countersang di daerah sini ya, 2 sini dan sini. Yang ini untuk penyambung ke stay atas, kalau yang ini untuk pemberat. Kemudian yang lain tidak perlu ada di countersang, langsung pasang saja. Jadi yang pertama yang dipasang ini dipasang dulu dengan tanpa countersang tidak apa-apa karena dia tidak muncul di sasis. Dikasih spacer dulu setinggi ini 1,5. Oke, spacer 1,5, 2 kanan kiri, kemudian kita masukkan saja ke sasisnya yang sudah dibor tadi. Nah, oke. Susah. Nah, beres. Setelah ini, brake kita siapkan juga. Dia pakai yang 20 mili kayaknya cukup. 20 mili di sini dan di sini. Kemudian siapkan spacer. Nah, yang unik spacernya ini, karena jaraknya ini ternyata 9 mili. 9,5. Jadi spacernya begini. Nah, ini spacer yang kita pakai adalah spacer 5, 3, kemudian 1,5. Ini nanggung sekali. Tapi ya memang begitu. Jadi 5 dulu, misalnya kanan dan kiri, ya. Seperti ini. Oke. Kemudian yang 3 sama, 2 kanan kiri. Dan yang terakhir adalah 1,5. Dan ini juga sama kanan dan kiri. Nah, begini. Jadi ditumpuk 3. Mulai 5, 3, dan 1,5. Kemudian kalau sudah begini, kita masukkan ke underguard yang sudah terpasang di sasis tadi. Kemudian kita pasang di bawahnya sini. Di titik yang terakhir. Loh. Astagfirullah, salah. Apa itu? Salah. Maksud saya itu ini dipasang dulu di brake stay-nya, di underguard-nya. Astagfirullah. Iso ngene, model apa lek ngene iki terus. Kita pasang dulu di sini. Nah, baru dikasih spacer, saudara-saudara. Spacer 5. Kemudian 3, oke, terus terakhir 1,5. Nah, begini. Kalau sudah baru ditutup lagi dengan stay. Oke, beres. Kita kencangin dulu lah, kita mur baut dulu semuanya. Mur sudah kepasang semua, tinggal kita kencengi satu persatu. Oke, 1 sudah seret, yang kedua seret juga, yang ketiga seret juga, dan yang terakhir seret juga. Nah, brake stay belakang sudah kepasang. Tinggal kita tes apakah indah. Asik tuh. Jadi dia jaraknya agak tinggi dan ternyata dia lurus sekali. Tes, nutupnya bareng. Tes, insya Allah lompatnya enak lah. Oke, dan dia tingginya segini ya. Depan juga sama. Jadi tidak terlalu pendek. Misalnya mau nambah rim pun masih cukup. Lanjut pemasangan roller belakang. Oke, untuk roller ini kan kebetulan yang saya pakai yang 1,5 nih. Kalau 1,5 ini
kelemahannya kadang-kadang kalau kena benturan keras dia bisa bengkok. Nah, oleh karena itu saya berencana memasang ini itu langsung tembus ke bawah. Begini. Oh, nggak nyampe. Berarti begini. Nah, jadi nanti main spacer, kemudian susah ya. Berarti lepas dulu. Lepas dulu saja. Balik meneh prosesnya. Tidak apa-apa. Kita lepas dulu baru kita pasang roller, setelah itu baru kita pasang stay ini. Yang penting dia tidak bergerak saja, insya Allah aman. Oke, beres, semua sudah lepas. Nah, ini kita lepas pelan-pelan, pelan-pelan meneh. Jadi dia tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita garap ininya. Yang barusan sudah saya hitung, jadi kita perlu spacer yang 1 cm dulu, kemudian ditambahi yang 3 mili. Ya, setelah 1 tambah 3, kemudian kita masukkan di yang ujung. Ya, oke. Ya, ini ujung. Kemudian spacer lagi 3 begini. Baru kemudian roller. Bearing roller. Spacer roller, kemudian rollernya ini saya balik supaya tidak kotor. Kemudian spacer lagi. Baru kemudian mur hitam biar tidak dol. Nah, begini nih. Oke, cakep. Set. Kita lihat. Muter lancar. Kita pasang di satunya. Beres. Kanan dan kiri sudah terpasang dengan sempurna. Saatnya kita pemasangan lagi ke sini. Oke, ini masuk semua 6 termasuk yang di sini. Lah, masuk. Kita mur dulu satu persatu. Mur sudah kepasang semua, tinggal kita kencengin satu-satu. 1. Ada berapa ini? Ada 4. Mudah-mudahan dengan pembongkaran barusan posisi brake tidak berubah. Nah, aman. Ini yang maksud saya, teman-teman. Jadi pemasangannya begini, tembus ke bawah sehingga dia lebih kokoh, tidak bergerak. Dan apakah dia aman? Insya Allah aman, karena dia tidak menyentuh ke trek, jauh dari trek. Oke? Jadi tidak masalah dan ini aman. Lanjut ke pemasangan. Oh, ini pemberat. Pemasangan tiang buat pemberat belakang sudah beres. Saatnya pemasangan roller total. Untuk roller yang belakang saya kasih warna merah. Kenapa? Karena memang sengaja di mobil ini itu ada merahnya, ada silvernya. Jadi memang saya buat nanti ini atas bawah merah silver, ini juga merah silver. Ya, hitung-hitung 17-an ya. 17-an, ada kesan ada merah putih lah di mobilnya. Oke, begini, kemudian spacer, kemudian lock nut kita pasang. Seret. Jadi seperti ini kita pasang di sisi satunya juga. Roller belakang sudah terpasang, kanan dan kiri. Kemudian kita ke depan, ya. Di depan ini berarti kita pasang apa ini? Spacer. Bearing saya pakai NMB yang saya sudah buktikan memang cukup tangguh di medan. Kemudian roller, kemudian kuningan Bosch, kemudian bearing lagi, terus spacer bearing, spacer roller lagi. Ini pakai, kita nggak usah pakai stabilizer dulu. Kita coba dulu apakah dia mampu atau tidak di interchange. Kita tutup pakai spacer saja dan lock nut. Seperti ini penangkapannya dan kita lakukan di sisi satunya juga. Roller kanan kiri, depan belakang sudah terpasang semua. Saatnya kita pasang pemberat. Untuk pemberat samping saya gunakan burger. Oke, burger kita tutup pakai lock nut. Oke, kita pasang lock nut. Yang depan dan belakang saya pakai AR. Kalau masalah pemberat ini tergantung settingan masing-masing ya. Ya sini. Ini karena masih baru nih, tidak lancar. Sip.
Tutup locknut juga. Kucingnya. Anda mendengarnya? Oke, yang depan pakai AR yang berat, yang gede. Seperti ini. Oke, dan inilah hasil akhirnya. Pemberat depan saya setting mentok begini, sampingnya naik sekian, dan yang belakang tinggi, supaya ada efek untuk memantulkan. Wah, ini masih seret ini. Oke, beres. Dan saatnya kita pasang bodi yang super keren. Tara, bodinya sudah saya pasang stiker juga, keren sekali. Langsung kita coba. Loh, kok enggak masuk? Oh, natap ini ternyata, wah ini padahal keren, ada karbonnya. Tapi ya gimana lagi, harus dipotong. Kita potong, tuh sayang sekali motif karbonnya, tapi ya gimana lagi. Demi terpasangnya body, oke segitu. Oke, beres, bismillah. Kita potong dulu sekian. Karbonnya hilang, enggak apa-apa lah. Yang penting bodi kepasang rapi dan enak. Oke, kita tes. Masuk. Mantap. Bismillah, kita lihat penampakannya. Jeng jeng. Istimewa. Ada apa? Titik-titik merah sama dengan ininya. Keren lah. Dan yang penting sekarang kita coba di track. Ini ngomong-ngomong ini ya, apa ngeri-ngeri sedap ya. Sasis ABS pakai Hyperdash di track yang ini cocok buat SFM dan Super 2. Apakah ini mampu? Kita lihat saja. Tuh saatnya kita coba, ini ngeri-ngeri sedap. Tapi ya harus bisa. Sekali lagi. Percobaan kedua. Kelihatan nggak? Di sini di slope ini dia nungging sekali. Berarti ada yang salah. Kita setting dulu aja. Istimewa, bisa 3 lap, beres. Kita bahas yuk, kita bahas.
Mantap, setelah dicoba berkali-kali akhirnya bisa juga 3 lap. Ada sedikit perubahan yang saya lakukan. Yang pertama spacer ya, yang awalnya ini kemarin berapa? 3 kalau nggak salah, itu saya rubah jadi 5. Di ground clearance-nya itu agak sedikit dekat. Nah begini, karena ketika dia kemarin tinggi, itu lompatnya langsung nuki. Lah kalau nukiknya pas enak, lah beberapa kali tidak pas sehingga dia malah apa? Jungkir, apalek ya, atau apapun itulah. Jadi itu yang pertama perubahan. Yang kedua yang saya lakukan adalah ini, saya membalik rollernya supaya interchange aman. Terus yang sebelah kanan saya kasih apa ini, stabilizer. Terus gear sudah saya rubah. Yang awalnya hitam coklat ternyata terlalu kenceng sehingga saya ganti dengan sekarang hijau biru. Ya hijau biru, gear torsi yang paling besar. Terus yang terakhir, oh iya, saya ingin mencoba ini brakeless, tapi ternyata sangat susah sekali, sehingga terpaksa harus saya kasih rem ping sedikit saja seperti ini, sehingga dia lompatnya lebih terkontrol. Karena kalau memang VZ dan sebagainya, itu dia stay-nya tidak bisa goyang sama sekali ya. Jadi stay-nya dia benar-benar kaku sekali, sehingga ketika ada lompatan tidak lurus, berpotensi untuk mobil akan limbung dan seterusnya. Oke, itulah tadi teman-teman, dari awal saya build dari nol, kemudian test run dan sedikit settingan ulang dan seterusnya. Inilah VZ chassis body race spear. Dan kalau untuk cari menang, mohon maaf saya jujur kayaknya sulit. Tapi kalau untuk cari kupon, insya Allah bisa. Kalau untuk ngejar BTO kayaknya berat. Tapi kalau hanya untuk ngejar tiket, saya pikir ini mobil layak untuk dipakai di lapangan. Sekian dari saya, teman-teman yang mungkin minat bisa langsung cek link di Tokopedia. Ini saya jual, jadi hasil dari YouTube ini bisa Anda miliki di rumah dengan settingan seperti ini yang terakhir. Dengan harga Anda cukup ganti semua ongkos sepatnya saja. Setting apa dan sebagainya tidak perlu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.